Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala fil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Puji syukur kepada Allah yang telah memberkati kita, memberkahi kita pada kesempatan ini untuk bisa berbincang ringan pada program Sarmada, sajian ringan hikmah Ramadan. Saya Anjang Muhaimin, kali ini didampingi Bapak Wakil Dekan 3, Bapak Dr. Haji Dadan Suherdiana MAG. Assalamualaikum Pak Wadek. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bincang-bincang Pak Wadek, kegiatan selama Ramadan ini bagaimana kesibukannya? Ya, seperti kesibukan Ramadan sebelumnya, tentu saja diisi dengan berbagai macam kegiatan. Siang hari ya seperti biasa saja, ngantor. Malam hari diisi dengan kegiatan-kegiatan di rumah gitu ya, termasuk juga karena saya ini kan supir ya, imam. Imam dalam satu Ramadan itu ya pasti ya saya harus mengimami sholat taraweh. Malah ada 1 tahun saya pernah full 1 bulan imam taraweh dalam waktu 1 bulan itu sendiri ya, dengan jumlah rakaat 23, kultumnya sendiri, kemudian imam tarawihnya sendiri. Ini luar biasa ini pemirsa ya. Itu 1 tahun. Dan sampai sekarang dari tahun 94 berarti ya, dari 94 terus seperti itu. Mungkin sekarang berbeda situasinya ya. Jadi untuk Ramadan kali ini memang ada kekhususan di samping sudah 1 tahun ini kita dalam masa pandemi ya. Jadi Ramadan kali ini mungkin di satu sisi itu spesial ya, spesial. Sudah 2 kali Ramadan kita harus stay at home ya, sudah harus di rumah. Nah mungkin sekarang ada perbedaan dengan Ramadan yang lalu sebenarnya. Ramadan yang lalu itu hampir sama sekali ya. Tidak. Ramadan yang lalu kan stay at home terus masjid, ya. Berjamaah di masjid dilarang ya, bukan dilarang, mungkin tidak dianjurkan di dalam itu di edaran itu tidak dianjurkan dilaksanakan di masjid ya, supaya tidak berkerumun. Mungkin untuk tahun ini ada beberapa pembatasan, beberapa relaksasi ya istilahnya, mungkin rukhsah ya, kekecualian. Misalnya yang penting prokes gitu ya, prokes, protokol kesehatan tetap kita pegang. Setiap masuk masjid kita menggunakan masker, kemudian cuci tangan dengan sabun, kemudian juga pakai termogan ya, diukur suhunya, termasuk juga pembatasan di masjid gitu ya, pembatasan shop ya di masjid. Di samping itu juga kali ini ada yang spesial. Biasanya saya kalau taraweh 23 itu. Pada tahun ini karena ada relaksasi, saya tetapkan menggunakan dalil yang 11. Yang 11 ini perubahan. Kalau biasanya apa ini berubah jadi? biasanya sampai jam setengah 9, sekarang jam 8 kurang 10 sudah selesai. Sehingga kesempatan untuk nonton Persib kemarin itu tidak terganggu. Ya? Kalau yang 23 pasti bisa terganggu. Termasuk bacaan-bacaannya juga lebih pendek ya. Ya, termasuk bacaan gitu ya, surat yang dibaca. Karena kita menghindari supaya tidak berlama-lama di masjid, berkerumun terlalu banyak, karena kan itu kata Satgas itu potensi untuk penyebaran itu ya, karena terlalu lama kemudian berkerumunnya tidak terkendali lah istilahnya. Jadi kita ikut mendukung ya, melaksanakan apa yang dianjurkan oleh pemerintah. Saya kira begitu. Oke, pemirsa FDK Channel, kali ini perbincangan sedikit bisa kita pahami bahwa segalanya berubah ya.
pandemi ini membuat banyak hal berubah dalam kehidupan kita, termasuk dalam pola kehidupan kita, termasuk dalam hal bagaimana mengatur ibadah yang lebih aman dari penularan pandemi COVID-19. Nah tentunya Pak Wadek ini di dunia kampus juga hampir sama ya, antara sebelum pandemi itu ada dengan saat pandemi seperti sekarang. Perubahannya di mana Pak Wadek untuk kegiatan aktivitas mahasiswa? Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa FDK Channel yang berbahagia di hari ke-9 bulan Ramadan ini, syukur alhamdulillah kita bisa bertemu. Alhamdulillah tadi materi atau yang ditanyakan tentang kemahasiswaan, khususnya bagaimana dinamika kegiatan-kegiatan di bulan Ramadan, kegiatan-kegiatan kampus di bulan Ramadan. Ada beberapa hal yang mungkin gitu ya bisa kita sebut perbedaan-perbedaan dengan Ramadan sebelumnya. Artinya ya makanya kita sebut dinamika. Kalau dulu kita kenal Pak Enjang, kegiatan-kegiatan Ramadan setiap memasuki bulan Ramadan di kampus itu dikenal dengan, kalau di mahasiswa ya, istilah Ramadan in kampus, ya, Ramadan in kampus. Isinya bermacam-macam ya. Semarak ya. Kegiatan-kegiatan Ramadan di kampus, mahasiswa-mahasiswa itu mulai dari kegiatan-kegiatan yang sifatnya formal gitu ya, seminar-seminar diadakan di bulan Ramadan yang berhubungan dengan makna Ramadan. Kemudian mahasiswa juga menyelenggarakan kegiatan-kegiatan yang bakti sosial gitu ya, mengaji di lingkungannya gitu ya, kemudian membina masyarakat dan lain sebagainya di lingkungan masyarakat, di lingkungan kosannya gitu ya. Kemudian mahasiswa juga yang unik kan, pada setiap bulan Ramadan itu ada mahasiswa yang memanfaatkan kesempatan. Misalnya satu kesempatan untuk berdagang, kesempatan menjual hasil kreasinya, masakannya gitu ya. Ada yang menjual untuk takjil ya, untuk makanan takjil, untuk buka gitu ya, kolak dan lain sebagainya. Dan itu menambah kesejahteraan sebenarnya. Di samping juga menyalurkan minat bakatnya ya itu ya, bakat dari pandai memasak, bisa membuat kue, bisa membuat sirup gitu ya, kolak dan lain sebagainya. Itu kemudian yang unik kan pada masa Ramadan in Kampus itu ini untuk para aktivis, organisasi mahasiswa. Taruhlah misalnya dia itu aktivis. Biasanya aktivis kemahasiswaan itu, aktivis organisasi itu tidak hanya satu organisasi, itu berbagai organisasi. Ya, misalnya ada yang ekstranya, ada ordanya. Dia juga masuk ke organisasi ekstra. Dia masuk ke organisasi orda. Dia juga di dalam intrakampus masuk. UKM, UKK juga masuk misalnya. Atau komunitas juga masuk. Gitu. Dan yang uniknya pada saat Ramadan in Kampus atau Ramadan hari-hari biasa, tahun-tahun biasa sebelum pandemi itu, mahasiswa kan yang marak itu pada mulai hari pertama saum sudah ada program untuk buka bersama. Buka bersama diikuti dengan kegiatan-kegiatan kemahasiswaan atau kegiatan-kegiatan dalam rangka kajian-kajian itu. Coba Pak Enjang bayangkan, kalau satu orang itu punya ikut ke 10 saja organisasi, maka dalam waktu 10 hari itu dia bisa buka bersama. Artinya apa? Iya, artinya dia bisa menghemat uang, menghemat makan, atau dalam rangka meningkatkan gizi ya. Pada waktu itu kan begitu. Jadi dia bisa 10 kali buka bersama dia tanpa mengeluarkan uang karena dia ikut buka bersama. Apalagi kalau ikut buka bersama di tempat-tempat yang lain. Karena di tiap-tiap masjid juga
menyediakan Takjil. takjil dan lain sebagainya. Nah Pak itu, Wadek, itu. kegiatan-kegiatan yang sifatnya pengembangan intelektualitas, pengembangan kompetensi, itu juga kan marak ya di Iya. masa pra-pandemi itu. Betul. Dan betul. mereka sangat luar biasa. Untuk misalnya di Fakultas Dakwah dan Komunikasi itu kira-kira kompetensi apa yang mereka kembangkan? Nah, gitu Biasanya ya. dalam bulan Ramadan Betul, sebelumnya itu. betul ya. Jadi karena kita itu kan Fakultas Dakwah dan Komunikasi memiliki 6 prodi ya pada waktu dulu itu ya. Iya. Sebelum masuk pandemi 2020 ada prodi baru menjadi 7 ya. dengan MHU, MHU. Satu prodi BKI, bimbingan dan konseling Islam. Jadi para pemirsa FDK channel bisa masuk ke Fakultas Dakwah dan Komunikasi itu satu bisa dalam memasukkan anak-anaknya di Fakultas Dakwah dan Komunikasi jurusan bimbingan konseling Islam. Apa kompetensi mereka? Kompetensi mereka adalah yang pertama bimbingan dan konseling, gitu ya. Konseling Islam tentu saja. Nah, jurusan ini terakreditasi A, gitu ya, terakreditasi A. Yang kedua, jurusan komunikasi dan penyiaran Islam. Sebelum ke sana Pak Wadek, itu BKI itu kompetensi yang lebih realnya dalam kehidupan dunia kampus dan masyarakat tuh sekarang lebih dominan di mana itu? Nah, gini, BKI itu tentu saja memiliki kiprah yang yang luas ya, yang luas. Tetapi lebih spesifik adalah bimbingan dan konseling. Taruhlah misalnya kegiatan-kegiatannya yang merupakan salah satu bentuk kompetensi BKI diantaranya adalah menjadi konselor, ya konselor Islami. Dan kita BKI ini ya melalui lembaga kemahasiswaan pada waktu ada bencana alam ya seperti ketika ada di Sumedang ya tempo hari yang lalu itu kita ikut ke sana menjadi sukarelawan. Salah satu sukarelawan yang dari BKI itu adalah dalam bentuk trauma healing. Bimbingan konseling ya, konseling trauma healing diantaranya seperti itu. Jadi salah satu kompetensinya adalah trauma healing atau menjadi konselor ya. Di samping kompetensi-kompetensi yang lain misalnya ada penyuluh BNN ya tentang narkotika gitu ya, tentang itu. Kemudian penyuluh keluarga dan yang lain sebagainya. Itu BKI itu, bimbingan dan konseling Islam. Tentu saja dengan bingkai Islam gitu ya, dengan bingkai Islam. Itu yang kedua tuh komunikasi penyiaran Islam. Yang kedua komunikasi penyiaran Islam. Ada 3 ranah kan di komunikasi penyiaran Islam yang kita tahu ya. Kompetensinya yaitu satu kompetensi khitobah. Khitobah di sini adalah kegiatan-kegiatan yang sifatnya dakwah ahsanul qaul ya. Dakwah yang berbentuk lisan gitu ya, berbentuk lisan dan berbentuk kegiatan dakwah secara langsung gitu, dakwah secara langsung, tabligh gitu artinya. Ya, jadi khitobah itu, khitobah yang secara langsung secara lisan. Nah, kemudian yang kedua kan kompetensinya itu adalah kitabah. Dia kompetensinya menjadi penulis naskah dakwah atau menulis, menjadi wartawan Islami, wartawan dakwah lah gitu, kira-kira ya, seperti itu, kemampuan menulis itu tuh. Dan yang ketiga iklam itu lebih kepada kemampuan mahasiswa untuk digali kemampuan broadcastingnya, kemampuan presentingnya ya, seperti pada saat sekarang ini perkembangan media dan lain sebagainya, media sosial, kemudian yang seperti sekarang kita lakukan ini, itu adalah salah satu bentuk daripada kompetensi iklam yang ada di komunikasi dan penyiaran Islam. Itu. Yang ketiga Pak Wadek? Yang ketiga MD itu manajemen dakwah. Manajemen dakwah memiliki kompetensi yang pertama adalah manajemen sumber daya manusia Islami tentu saja, dan lebih fokus kepada
di antara yang menjadi prioritas adalah manajemen masjid, ya. Masjid-masjid kita manajemennya diperbaiki, bukan diperbaiki, diarahkan kepada manajemen yang memang oleh Rasulullah bahwa masjid itu sebagai pusat peradaban gitu ya, pusat peradaban. Oleh karena itu memerlukan salah satu pengelolaan. Ini MD itu sumber daya manusia, kemudian bukan haji. Sekarang itu sudah berubah, ada zakat gitu ya, jis, zakat, infak dan sodako itu ya. Jadi itu di manajemen dakwah kompetensinya. Dan yang keempat ya, yang keempat PMI itu pengembangan masyarakat Islam, lebih kepada pemberdayaan masyarakat Islam, lebih itu kepada pemberdayaannya dalam bentuk apa? Pemberdayaannya ada satu soft skill atau hard skill? Ada soft skill ya. Soft skillnya itu lebih kepada bagaimana masyarakat itu dikelola, diberdayakan gitu, baik itu pemberdayaan secara ekonominya, pemberdayaan secara di luar ekonomi, misalnya lebih kepada lingkungan gitu ya, pengembangan atau pengelolaan lingkungan dan lain sebagainya. Tapi lebih kepada bagaimana masyarakat itu diberdayakan. Jadi social change lah, kira-kira seperti itu. Jadi at-tatwir atau tamkin ya, pemberdayaan wilayah masyarakat gitu ya. Yang kelima Pak Wadek? Yang kelima ilmu komunikasi jurnalistik. Nah, ini ilmu komunikasi jurnalistik itu kan ininya panjang nih, ranahnya panjang. Jadi saya kira kompetensi di jurnalistik itu lebih kepada mencetak mahasiswa-mahasiswa untuk yang memiliki kemampuan jurnalistik profesional Islami lah, kira-kira seperti itu. Kebetulan Pak Wadek ini mantan ketua jurusan ilmu komunikasi. Iya. Ya, jadi saya tahu. Jadi saya tahu. Jadi memang dari awal semenjak tahun 98 kan, kelahiran ilmu jurnalistik di Fakultas Dakwah dan Komunikasi itu saya ikut terlibat, jadi tahu. Dan saya merupakan sekretaris jurusan pertama. Ketua jurusannya waktu itu adalah Profesor Dr. Kiai Haji Asep Saiful Muhtadi. Itu jurnalistik ya. Jadi jurnalistik itu lebih kepada bagaimana mencetak jurnalis yang Islami lah ya, yang memiliki kompetensi, di samping kompetensi kejurnalistikan yang mumpuni, juga memiliki akhlakul karimah sebagai pondasi dasar kita ya, UIN Sunan Gunung Jati Bandung, di mana wahyu memandu ilmu gitu. Dan itu pijakannya cukup jelas juga ya, bahwa jurnalistik itu sebenarnya punya pijakan yang jelas bahwa dunia informasi itu punya sejarah tersendiri dalam Islam. Gimana Pak Wadek itu? Iya, betul ya. Jadi di dalam Islam itu kan seperti juga teori komunikasi sebenarnya. Pijakan komunikasi dalam Islam itu kan sudah jelas, bahwa apalagi ada perintah untuk menyebarkan ajaran gitu, sehingga jurnalis itu sebenarnya adalah juga dia adalah mubalik gitu ya, seorang dai ya, yang menyampaikan informasi kebenaran yang terdapat di dalam Al-Qur'an, informasi kebenaran yang ada di masyarakat gitu ya, yang harus menyampaikan mana yang benar itu benar, mana yang salah itu salah. Pijakan Islamnya kan cukup jelas. Jadi yang disebut dengan jurnalis Islam itu adalah jurnalis yang memiliki giroh, memiliki dorongan, sebenarnya dia berdakwah juga. Amal ma'ruf nahi munkar ya. Kontrol sosial itu ya. Fungsi pers. Iya. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Jadi bil hikmah gitu kan, fungsi edukatif kan. Fungsi jurnalistik itu kan to educate, untuk mendidik masyarakat kan, untuk mendidik masyarakat, untuk menjembatani antara masyarakat dengan
pemerintah dengan yang lain gitu ya, dengan antar masyarakat gitu kan. Dan juga dalam rangka jangan lupa seorang jurnalis juga bisa mempengaruhi masyarakat, ya, to influence itu ya, mempengaruhi masyarakat dengan ide-ide, dengan gagasan-gagasan, dengan informasi-informasi yang benar, sehingga masyarakat bisa terpengaruh dengan apa yang disampaikan oleh seorang Jadi jurnalis. perannya luar biasa ya. Itu dasarnya. Karena dasarnya Islam, maka yang disampaikan adalah bernuansa Islami gitu Nah, kira-kira. kemudian Pak Wark, di ilmu komunikasi kan ada juga konsentrasi ilmu komunikasi humasnya gimana, Pak? Ya, sebagai kembaran dari jurnalistik itu ada humas atau hubungan masyarakat. Tentu ada perbedaan, gitu. Ada perbedaan. Kalau kita sebut bahwa jurnalistik dan humas itu adalah metode dakwah, ya, metode komunikasi atau metode dakwah, maka humas ini lebih kepada menjembatani atau membuat gitu ya, membuat performance gitu ya, masyarakat itu, performance agama kita itu menjadi lebih bagus ya, lebih bagus, atau dibikin menjadi yang sebenarnya gitu. Karena dakwah itu kan rahmatan lil alamin ya, rahmatan lil alamin. Dakwah itu adalah menyampaikan sesuatu yang baik gitu ya, sesuatu yang bagus gitu ya. Kalau kita kemas dengan bagus gitu ya, maka yang bagus itu berada pada tempat yang sebenarnya. Nah, seorang humas atau public relation gitu ya, itu adalah yang bisa menyampaikan, membuat sebuah citra, sebuah konsep itu ya, termasuk juga bisa disebut masyarakat, bisa disebut lembaga, termasuk agama kita. Kalau disampaikan oleh orang humas mungkin ya, disajikan oleh orang humas itu lebih indah ininya kelihatannya. Nah, oleh karena itu humas Opini itu, yang terbangun akan menjadi lebih baik. Nah, dalam rangka membentuk opini kan. Jadi citra positif agama gitu, citra positif masyarakat gitu ya, yang beragama, yang agamis, yang islamis, itu bisa disampaikan melalui humas ini. Dan humas ini lebih kepada seperti humas-humas yang ada di perguruan tinggi yang lain, itu lebih menekankan kepada bagaimana membangun citra dengan berbagai hal, termasuk misalnya state relation gitu ya, hubungan dengan pemerintah, hubungan dengan masyarakat, company relation, termasuk juga dengan pers, media. dengan media ya, media relation, dengan media relation. Itu yang humas gitu ya, humas di Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Oke, pemirsa FDK Channel, kali ini kita lanjutkan barusan di jurusan ke-5 ke-6 sekarang, Pak. Jurusan ke-6 yang ya, ke-6. Jurusan ke-6 adalah kalau tadi ada ilmu komunikasi, kemudian sekarang pada tahun 2020 yang lalu kita sudah melaunching gitu ya, dan mendapatkan izin untuk membangun sebuah jurusan yang baru. Jurusan ini adalah MHU, Manajemen Haji dan Umroh. Manajemen Haji dan Umroh ini adalah jurusan yang memang berawal dari minat masyarakat gitu ya, dorongan masyarakat, kebutuhan masyarakat. Apalagi kebutuhan masyarakat tentang umroh dan haji ini sangat besar gitu. Nah, oleh karena itu pemerintah meminta perguruan tinggi untuk mengkaji ini gitu ya, mengkaji ini, menjadikan ini salah satu dari jurusan yang banyak mengkaji tentang haji dan umroh, termasuk juga membentuk gitu ya mahasiswa yang nantinya memiliki kualifikasi sebagai pembimbing haji dan umroh,
yang memiliki kompetensi kemampuan dasar tentang haji dan umroh ini. Itu kalau kita lihat kan banyak sekali gitu ya. Setiap tahun Indonesia itu mengirimkan memberangkatkan haji dan umroh itu gitu ya. Itu 1 tahun itu kalau umroh itu bisa sampai 1 juta orang. 1 juta itu orang. Umroh itu ya. Apalagi kalau ditambah haji, setiap haji gitu ya, setiap pelaksanaan ibadah haji tidak kurang dari 220.000 gitu ya. 220.000 jemaah haji Indonesia datang ke Arab Saudi sana untuk melaksanakan ibadah haji. Nah, mungkin untuk tahun 2020 yang kemarin memang sayang sekali itu karena pandemi itu pelaksanaan ibadah haji dari Indonesia itu di cancel, ditangguhkan ya. Jadi tidak memberangkatkan jemaah haji reguler maupun jemaah haji yang plus atau khusus ya. Karena urusan pandemi ini gitu. Jadi kompetensinya tentu saja ini jelas, yaitu sebagai pengelola pelaksanaan ibadah haji yang diantaranya adalah bimbingan gitu dan pengelolaan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan haji dan umroh. Oke. Nah ini nih yang menariknya itu ya, bahwa ranah tanggung jawab Wakil Dekan 3 itu sangat luar biasa. Bagaimana mengembangkan potensi mahasiswa dari berbagai jurusan dan konsentrasi sehingga mereka mampu memiliki tingkat kompetensi yang baik, memiliki prestasi yang luar biasa. Di luar itu, Wakil Dekan juga punya amanah untuk membangun jejaring dengan alumni yang lebih baik. Kalau tadi terkait dengan mungkin dengan ayat ya rafa'illahul ladina amanu minkum waladina utul ilma daraja itu. Dalam konteks keilmuan dan peningkatan keimanan para mahasiswa itu ya Pak Wadek. Ya, betul. Jadi tentu saja kan akan dalam Al-Qur'an juga disebutkan bahwa memang akan berbeda gitu ya. Kalau orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Ya, apalagi ayat tadi yarfa'illahul ladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat gitu ya orang-orang yang beriman dan orang-orang yang melaksanakan studi atau melaksanakan mencari ilmu, meningkatkan ilmu. Ya, beberapa derajat. Utul ilma itu kan berarti mahasiswa gitu ya. Kemudian siswa sekolah dan lain sebagainya. Jadi Allah akan meninggikan orang-orang yang berilmu. Dalam ayat lain disebutkan hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun gitu. Tidak akan sama orang yang memiliki pengetahuan dan orang yang tidak memiliki pengetahuan. Apalagi perintah Allah itu di dalam Al-Qur'an disebutkan bahwa kita itu diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang beriman itu kan diperintah untuk berpikir, memikirkan alam semesta ini, memikirkan gitu lah. Nah, di situ disebutkan bahwa la'allakum tatafakkarun gitu ya. Diperintahkan kepada orang-orang yang senantiasa bisa berpikir. Nah, salah satu yang memiliki kemampuan itu yaitu mahasiswa. Nah, mahasiswa itu kan namanya juga mahasiswa ya. Jadi siswa yang paling tinggi. Dan itu memang terbukti ya. Nah, itu terbukti bahwa orang yang punya ilmu dengan keimanan yang baik, derajatnya memang dari sisi lahiriah saja terlihat gitu ya, betul, Pak Wadek. Betul. Ya. Jadi itu kan makanya Rasul mengatakan bahwa kun katanya aliman. Ya, jadilah engkau itu seorang alim. Wala takun kun aliman au muta'alliman gitu ya. Jadilah engkau menjadi alim, menjadi orang yang berilmu, au muta'alliman atau menjadi seorang yang muta'alim, yang belajar gitu ya. Au mustami'an
atau menjadi orang-orang yang mendengarkan ilmu, mendengarkan pengetahuan itu, ilmu itu, muhibban, atau menjadi orang yang mencintai ilmu. Gitu. Wala takun khomisan, kata Rasul. Dan janganlah engkau menjadi yang kelima, fatahlik, katanya, ditolak itu. Makanya alternatifnya empat itu, menjadi alim, menjadi muta'alim, menjadi mustami, atau menjadi orang yang mencintai, tidak mengganggu gitu, atau malah senang kepada orang-orang yang memiliki ilmu dan orang-orang yang belajar ilmu. Nah, mahasiswa merupakan salah satu dari muta'alim yang memiliki atau yang di dalam hadis itu disebut yang sedang mencari ilmu. Dan itu berarti mereka itu momentumnya hari ini itu harus mereka manfaatkan gitu, jangan ogah-ogahan begitu ya, mungkin begitu Pak Wadek. Betul, jadi harus dimanfaatkan, jadi harus memanfaatkan diri. Kalau dulu kan, nah ini berhubungan dengan pandemi nih, kalau dulu mahasiswa di kampus nih, itu ya, bakti sosialnya kemana gitu, orang misalnya yang asalnya seperti saya dari Tasik, itu karena acara bakti sosialnya di daerah yang lain, tidak di Tasik gitu, karena organisasi misalnya memilih daerah ini, biasanya kita senang gitu untuk bakti sosial di sana. Nah, untuk sekarang, nah itu kan mahasiswa ada di rumah nih, mahasiswa ada di tempatnya masing-masing. Maka saya sebut bahwa kalau dulu Ramadan in kampus, nah sekarang disebut Ramadan in kampung. Itu. Jadi dan mereka juga kreatif juga betul. gitu. Ya. Nah, itu buat makanya konten-konten keagamaan. betul. Ternyata pandemi ini ada hikmahnya gitu. Ternyata yang potensi-potensi yang terpendam di mahasiswa, termasuk juga Sivitas Akademika itu ya, UIN Sunan Gunung Jati Bandung, dalam hal pemanfaatan media ya. Nah, sekarang marak kan. Banyak konten-konten dakwah, konten-konten yang sesuai dengan kompetensi para mahasiswa itu mereka manfaatkan. Nah, itu sisi lain hikmah dari pandemi. Sisi lain dari pandemi begitu. Jadi timbul kan kreativitas ya, kreativitas. Konon karena dalam sebuah teori dikatakan disebut dengan push and pull itu ya. Karena tertekan maka dia berusaha mencari jalan gitu ya, mencari jalan. Karena di dalam pandemi ini mahasiswa kan apalagi 2 semester sekarang itu ya, sudah 2 semester daring ya. Jadi daring itu yang membuat boring juga mungkin ya. Nah, akhirnya timbul kreativitas, timbul ide-ide gitu ya, gagasan-gagasan. Nah, makanya kegiatan-kegiatan kemahasiswaan juga sekarang sifatnya lebih kepada memanfaatkan gitu ya, memanfaatkan media yang ada itu. Nah, terbukti banyak sekali kreativitas mahasiswa yang patut kita sebut sebagai salah satu bentuk terobosan hikmah dalam masa pandemi ini. Dan mereka juga memang di bansos yang biasa mereka lakukan secara secara offline gitu ya. Sebelum pandemi mereka juga tetap melakukan hari ini, hanya dengan pola dan cara yang berbeda. Nah, kemudian betul. Semacam mengaji bersama juga dilakukan mereka ya, itu. Betul. Kalau kita amati begitu sangat luar biasa mereka itu kreatif. Nah, ini Pak Wadek ini support untuk teman-teman di Hima, di jurusan gitu ya, di Dema kan. Ini seperti apa nih Pak Wadek kira-kira nih supportnya nih? Oke, jadi begini, pada para mahasiswi Fakultas Dakwah dan Komunikasi khususnya ya, jadi masa pandemi ini tidak harus membuat kita patah semangat gitu. Tetap kita harus bersemangat. Kita harus bisa memanfaatkan momentum yang apalagi di bulan Ramadan ini kita manfaatkan. Jadi tidak menyurutkan gitu ya, ide-ide kita, gagasan-gagasan kita, kreativitas kita gitu ya, untuk tetap gitu meskipun dalam masa pandemi
kreativitas harus tetap jalan, apalagi Jangan berhenti karena pandemi, jangan ya. berhenti karena pandemi. Memang terbukti, alhamdulillah, pada tahun-tahun sekarang ini ya, itu hikmahnya yang tadinya program kerja kemahasiswaan itu ya biasanya diselenggarakan secara luring, itu diusahakan gitu ya, ternyata timbul kreativitas supaya bisa dikerjakan juga, bisa dilaksanakan secara daring. Nah itu kan hikmahnya gitu. Kita belum terbayang sebelumnya ya, ternyata ini ada hikmah yang bisa kita ambil. Artinya kegiatan-kegiatan kemahasiswaan tetap jalan. Buktinya apa? Termasuk juga kegiatan-kegiatan yang sifatnya lebih apa istilahnya skupnya nasional gitu. Di perguruan tinggi agama Islam sekarang sedang lagi proses gitu ya. Kan ada agenda-agenda yang tahun 2020 ini tidak bisa kita laksanakan karena dari konsep luring gitu harus tiba-tiba merubah menjadi konsep daring gitu. Nah, itu pada waktu tahun 2020 itu kita belum siap. Ya. Nah, untuk tahun sekarang ternyata yang tahun 2020 itu terganggu. Nah, sekarang bisa dilaksanakan termasuk IPPMM, IPPBMM ya, invitasi pengembangan minat bakat gitu ya mahasiswa gitu Sudah mulai itu adaptasi sudah ya. mulai mengadaptasi. Jadi yang tadinya misalnya satu lomba saja misalnya tentang dakwah gitu, dai dan dainya gitu, sekarang menjadi lomba dai-daiyah tetapi menggunakan media video misalnya. Nah, kemudian kemarin lomba-lomba yang lain yang bisa diselenggarakan menggunakan media daring seperti sekarang ini sekarang sudah beradaptasi. Nah, nanti pada bulan Oktober yang akan datang, insya Allah ada yang disebut, kalau ini kan invitasi seni olahraga gitu ya, seni olahraga. Nah, kalau yang untuk nanti bulan Oktober kita juga ada yang disebut dengan PWN. Jadi kemah mahasiswa gitu ya. Kemah mahasiswa online juga. Ya. Nah, bentuknya seperti apa tuh? Ya itulah form digital. Nah, makanya itu karena kreativitas kita itu muncul gitu ya. Makanya kita buat semacam kemah tapi berada di rumah, berada di daerah masing-masing. Nah, karena lebih kepada sebenarnya pengembangan bakat mahasiswa, minat dan bakat mahasiswa. Jadi kita robah gitu strateginya, yang tadinya luring menjadi daring. Nah, itu PWN. Nanti apalagi nanti misalnya ada yang disebut dengan pionir. Pionir itu kegiatan yang isinya seluruh Indonesia ya, PTKIN seluruh Indonesia ya sama juga. Jadi di samping ilmiah gitu ya, karya ilmiah dan lain sebagainya, olahraga, seni dan lain sebagainya itu untuk mahasiswa. Jadi kegiatan-kegiatan kemahasiswaan tetap berjalan gitu ya, meskipun dalam pandemi, tapi kita tetap gitu ya, kegiatan-kegiatan itu harus dilaksanakan. Nah ini Pak Wadek, ternyata kita luar biasa juga ya dalam Ramadan kedua di masa pandemi ini. Itu ada imam-imam muda itu ya yang diseleksi, yang hafal 30 juz, berapa orang hafal 15 juz itu. Iya. Itu di Masjid Kampus 2 itu Pak Wadek. Itu dalam rangka mengoptimalkan potensi mahasiswa juga mungkin ya. Betul ya. Jadi nah itulah gitu ya. Itulah positifnya lagi gitu ya. Positifnya lagi. Meskipun ini kan memang dari awal kita berencana seperti itu. Jadi kampus itu memiliki kampus 3 yang di dalamnya itu lebih kepada rumah tahfidz dan rumah moderasi kan. Nah, inilah sekarang. Jadi momentum sebenarnya itu. Momentum bulan Ramadan ini bagaimana
mahasiswa-mahasiswa yang punya potensi itu ya, karena banyak sekali ternyata ya di Fakultas Dakwah dan Komunikasi, termasuk juga di jurusan yang kita nilai jurusan umum gitu ya, itu ternyata banyak potensi-potensi gitu yang hafiz, malah ada yang 30 juz gitu ya di jurnalistik itu. Ada yang 30 juz, termasuk di jurusan-jurusan yang lain gitu. Sekurang-kurangnya ada 12 orang di Fakultas Dakwah dan Komunikasi yang dilaporkan punya potensi gitu ya, hafal 30 juz. Yang 10, yang 5 juz itu lebih banyak lagi gitu. Ya, jadi ini semacam bagaimana potensi yang ada di mahasiswa itu sekarang di expose lah kira-kira seperti itu. Dan seleksi para imam muda gitu yang hafal 30 juz itu menjadi salah satu bentuk dari bagaimana kita mengekspos bahwa ternyata potensi-potensi mahasiswa itu cukup besar ya, sangat luar biasa khususnya dalam hal ini gitu, dalam hal tahfidz ini. Oke, ini luar biasa pemirsa FDK Channel untuk konteks bagaimana bidang kemahasiswaan itu memberikan pemberdayaan bagi mahasiswa ya. Nah, kemudian mungkin ada penjelasan dua hal terkait dengan tugas Wakil Dekan 3 secara singkat mungkin Pak Wadek terkait Betul, dengan alumni dan kerjasama itu. Jadi Fakultas Dakwah dan Komunikasi atau Wakil Dekan 3 itu kan tiga ini ya, tiga tugas pokoknya. Yang pertama kemahasiswaan ya, yang kedua alumni ya. Penjelasan tentang alumni Fakultas Dakwah dan Komunikasi semenjak Fakultas Dakwah didirikan dari tahun 93 itu sampai sekarang, alumni yang sudah dicetak sampai wisuda tahun kemarin itu kurang lebih adalah ada 7.300 sekian ya, 7.300-an. Nah, dari 7.300 itu kan itu potensi gitu ya, potensi yang ternyata kita mengenal banyak sekali alumni yang memang sudah banyak berkiprah gitu ya di masyarakat, banyak berkiprah di masyarakat, tercatat beberapa orang gitu ya, malah ada yang menjadi kepala daerah gitu ya, ada yang menjadi DPR, DPRD, DPR gitu ya, ada yang secara spesifik juga sesuai dengan kompetensi gitu. Mahasiswa alumni kita banyak yang sudah berkiprah menjadi mubalik gitu ya, menjadi tercatat misalnya kalau di Bandung aja ya, di Bandung hampir masjid-masjid yang yang besar gitu ya, yang besar juga ya, yang kecil isinya, kan ya, yang besar yang kecil ya, isinya ya alumni IAIN atau UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Nah, untuk alumni seperti itu. Di samping itu untuk membangun koneksitas relationship dengan alumni gimana nih? Nah, relationship dengan alumni itu kan kita yang pertama kita punya satu lembaga Ikatan Keluarga Alumni ya. Secara langsung IKA mungkin menjadi salah satu wadah gitu para alumni itu untuk berhimpun. Tetapi untuk menjaga ini per fakultas juga fakultas memiliki jaringan alumni sendiri, fakultas juga gitu ya. Di samping tercatat sebagai IKA alumni UIN Sunan Gunung Jati Bandung, fakultas juga membangun itu, termasuk lebih ini lagi jurusan juga kan sekarang sudah mulai punya Ikatan Keluarga Alumni jurusan masing-masing. Saya kira untuk ini biasanya gitu ya, biasanya secara alamiah gitu ya, secara alamiah juga perangkatan itu bergabung gitu. Nah, memang belum secara maksimal gitu. IKA itu
berperan gitu ya, berperan atau menghimpun seluruhnya, karena mungkin belum masih terbatas lah, kira-kira masih terbatas. Akan tetapi saya kira untuk ke depan gitu ya, peran IKA itu harus lebih ditingkatkan lagi ya, IKA itu. Oke. Ya, untuk IKA pada prinsipnya dari dekanat ya, bahwa dimanapun dalam posisi apapun itu lebih kepada khairunas anfa'uhum linnas. Mungkin begitu ya Pak Wadek. Betul ya, betul. Jadi alumni Fakultas Dakwah dan Komunikasi itu insya Allah lah ya, minimal, karena dalam sistem kita di Fakultas Dakwah dan Komunikasi, sebelum mahasiswa itu dinyatakan lulus kan harus ujian tahfidz dulu ya. Setelah ujian tahfidz berarti kan dia sudah hafal ya, minimal dia bisa bermanfaat di masyarakat, menjadi tempat bertanya tentang agama ya, termasuk juga yang mengisi lembaga-lembaga keagamaan di masyarakat ya. Khairun nas anfa'uhum linnas. Bukankah bahwa sebaik-baiknya manusia adalah dari yang bermanfaat bagi yang lain gitu ya, bagi masyarakatnya. Nah, itu untuk para alumni, jadilah alumni yang punya manfaat bagi masyarakat. Saya kira itu pesannya yang untuk para alumni Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Yang ketiga itu yang tugas itu, ya tugas kita adalah kerjasama kan, bekerja sama dengan siapa? Bekerja sama dengan orang yang atau lembaga yang bisa kita ajak bekerja sama. Nah, di samping bekerja sama juga tentu saja harus sama-sama kerja ya, kira-kira seperti itu. Nah, landasan dalilnya ya yang tadi itu, ta'awanu alal birri wat taqwa wala ta'awanu alal ismi wal udwan. Atau disebutkan bahwa ya ayyuhalladzina amanusta'inu, gitu ya. Nah, itu disebutkan, ada juga yang menghubungkannya seperti itu. Jadi saling tolong menolong. Ta'awanu alal birri wat taqwa wala ta'awanu alal ismi wal udwan. Itu dasar dari kerjasama kita. Jadi saling menolong gitu ya. Jadi ada simbiosis mutualisme lah gitu ya, simbiosis mutualisme, ada hubungan saling menguntungkan antara kedua belah pihak gitu, antara yang satu, pihak yang satu dengan pihak yang lain, antara Fakultas Dakwah dan Komunikasi dan dengan yang lainnya. Kerjasama itu ya tentu saja bisa yang secara kelembagaan, resmi kelembagaan dengan perguruan tinggi, itu kita sudah menjalin banyak kerjasama dengan perguruan tinggi, dengan instansi ya, dengan instansi, termasuk juga dengan media kan, dengan media kita bekerja sama dengan media. Ada MOU, ada PKS ya, PKS dan lain sebagainya yang kita jalin. Yang penting kerjasama itu ada nyatanya ya, kenyataannya, ada praktiknya gitu. Yang penting kan seperti itu, bukan formalitas ya, kertas. Terima kasih Pak Wadek 3 nih. Sebenarnya ingin berbincang cukup lama, cuman waktunya memang kita terbatas. Terima kasih sekali untuk waktunya yang sudah memberikan informasi banyak ke teman-teman halayak pemirsa FDK Channel. Demikian yang bisa kita sampaikan pada Sarmada kali ini, sajian ringan hikmah Ramadan. Saya Anjang Muhaimin mengucapkan terima kasih kepada pemirsa semua, demikian juga ke Pak Wadek atas waktu dan pemikirannya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.